Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sekalian kami hormati, sudah menjadi pengetahuan dan kesaksian kita bersama dalam kehidupan sehari-hari, di mana setiap yang bicara di depan umum, apakah itu dalam bentuk sepatah kata, memberikan sambutan dan sebagainya, itu senantiasa diawali dengan dua hal. Pertama, mengajak hadirin untuk bersyukur, dan yang kedua, berselawat Nabi. Itu sudah menjadi kultur dan kebiasaan sejak dari dulu sampai saat ini. Ternyata kedua hal ini memiliki dasar yang kuat. Itu tidak saja menjadi budaya kita, tapi itu memang adab yang terjadi di dunia, tentunya dunia Islam, bahwa memulai segala-galanya itu dengan ajakan bersyukur dan berselawat Nabi. Nah, terkait dengan ajakan bersyukur, tentu yang disyukuri di sini adalah rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan rahmat itu tidak pernah henti kita terima, sesuai dengan bobot, karakter, bentuk, pola, formula rahmat itu, lahir maupun batin. Termasuk yang sedang kita nikmati pada saat ini, betapa kita damai, nyaman, tidak ada gangguan dalam beribadah. Ini juga satu rahmat. Mungkin Bapak Ibu dan hadirin sekalian bisa membayangkan bagaimana dengan saudara-saudara kita di Palestina umpama. Jangankan untuk makan, kehidupan sehari-hari, beribadah saja sulit. Alhamdulillah, sekali lagi, ini adalah rahmat. Jadi artinya on time, setiap saat kita tidak pernah berhenti menerima rahmat itu. Nah, waktu zuhur tadi sudah disampaikan, likulli rahmatin asyukru. Setiap rahmat itu ya kita syukuri. Jadi kalau setiap saat kita tidak pernah berhenti menerima rahmat, itu artinya setiap saat kita juga tidak boleh berhenti bersyukur. Nah, serendah-rendah syukur itu adalah mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Makanya likulli rahmatin alhamdulillah. Untuk setiap rahmat membaca alhamdulillah. Makin besar rahmat itu, tentu rasa syukur itu juga harus makin besar. Nah, tadi sudah disampaikan, bulan Agustus, tepatnya tanggal 17 Agustus, itu adalah hari kemerdekaan kita. Bagaimana membantahnya kalau hari kemerdekaan itu tidak rahmat? Makanya pendiri-pendiri negara kita sejak dari dulu itu sudah menyadari, sehingga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jelas ditegaskan atas rahmat Allah. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, atas rahmat Allah Indonesia sudah merdeka. Jadi artinya di sana ada pesan syukuri rahmat kemerdekaan. Nah, sekarang kajian kita adalah bagaimana mensyukuri satu rahmat. Setidaknya mensyukuri satu rahmat itu ada 3 langkah. Langkah yang pertama, meyakini bahwa yang datang itu memang pemberian dari Allah. Itu yang pertama. Jangan sekali-kali ada dalam hati, wah, kok kalau tidak deden tidak dapat. Memang kita yang punya kasab, tapi kalau Allah belum izinkan pasti nggak dapat. Luas tanahnya sama, bibitnya sama, pupuknya sama, pola tanamnya sama, kok hasilnya berbeda. Yang seorang dapat 2 ketidiang, dan seorang dapat 6 ketidiang. Berbeda. Menurut logikanya, apabila segalanya sama, ya pasti sama hasilnya.
menandakan di sana pasti ada campur tangan yang maha menentukan, yaitunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang dapat 6 syukuri, yang dapat 2 syukuri. Nah, bagaimana cara mensyukurinya? Itu yang pertama, meyakini bahwa yang datang kepada itu adalah dari Allah. Makanya dalam pembukaan Undang-Undang 45, seolah-olah pendiri negara itu mengajak kita meyakini bahwa kemerdekaan itu atas rahmat Allah. Atas rahmat Allah Indonesia merdeka. Kemudian adalah formula-formula kasat kita mencari apa yang bisa menjadi dasar bahwa ini rahmat Allah. Ya, dalam sejarah kita baca setidaknya ada 7 negara yang pernah menjajah kita. Tapi yang paling viral itu kan 2, Belanda dengan Jepang. Sebenarnya Spanyol, Perancis, Inggris itu pernah sebenarnya. Walaupun rentang tahunnya, kalau Inggris cuma 4 tahun. Tapi kalau Belanda itu 3,5 tahun, 3,5 abad, 3,5 tahun Jepang. Walaupun sebentar, tapi bekasnya bukan main. Itu mah di Bukit Tinggi Jepangnya, pai lubangan tinggal. Lubang Jepang. Nah, Bapak dan Ibu, kalau diukur dari sisi perlawanan yang diberikan oleh pribumi atau orang-orang kita terhadap penjajah, sulit rasanya untuk menang. Baik dari segi rasionalitas, strategi, pengetahuan terhadap perang, jauh awak tinggal. Baik terhadap Belanda maupun terhadap Jepang. Apalagi dari segi persenjataan. Tapi toh kita tetap bisa mengusir penjajah-penjajah itu. Nah, ada yang mengatakan itu kan kebetulan saja oleh karena Hiroshima Nagasaki dibom oleh sekutu, sehingga ada kekosongan, maka Soekarno-Hatta memerdekakan negeri ini. Taruh kita terima. Tapi yang nyuruh sekutu membom Hiroshima Nagasaki itu siapa? Nah, maka dibelokkanlah. Yang menyuruhnya adalah malaikat, karena Allah sudah ingin Indonesia itu merdeka. Ya, makannya boleh apa saja, tapi minumnya tetap teh botol sosro gitu. Formulanya boleh apa saja kita mencari usaha, tapi kesimpulannya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, meyakini bahwa yang kita terima itu adalah dari Allah. Jangan sekali-kali terbetik dalam diri kita ini hanya oleh kita saja. Kufur kita jadinya. Makanya Bapak dan Ibu, kita harus sering dan harus basah lidah kita setiap saat membaca kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, sebagai suatu tanda bahwa kita menyadari bahwa yang kita terima itu adalah rahmat Allah. Alhamdulillah. Begitu. Senang hati kita, alhamdulillah. Berhenti hujan turun, alhamdulillah. Sampai ke tujuan, alhamdulillah. Selesai makan, alhamdulillah. Selesai sholat, alhamdulillah. Selesai berdoa, alhamdulillah. Semuanya serba alhamdulillah. Karena kalau Allah tak izinkan, tak nyampe. Saya yakin kita yang berada dalam masjid ini ya domisilinya tidak di sini. Ada yang jarak 2 kilo, ada yang jarak 1 kilo, ada yang 3 kilo. Mungkin tak seorang pun yang bisa jamin kita yang dalam masjid ini selamat tak kita sampai di rumah nanti. Tidak bisa kita jamin. Mungkin mobil, mungkin motor, mungkin bendi, atau apa saja, sehingga nggak nyampe kita di rumah. Setidaknya tidak tepat waktu. Nah, oleh karena kita sampai tepat waktu dengan selamat, alhamdulillah juga nyampe di rumah, walaupun sedikit. Nah, jadi itu yang pertama, meyakini bahwa ini rahmatnya dari Allah, itu pasti. Yang kedua, cara untuk mensyukuri rahmat itu adalah menggunakan rahmat itu sesuai dengan Allah menjadikan rahmat itu untuk kita. Artinya menggunakannya sesuai dengan fungsinya. Kalau Allah berikan kepada kita rahmat gelas, galeh, maka pergunakanlah untuk minum. Maka mempergunakan gelas untuk minum, memanfaatkan gelas untuk minum, itu termasuk rangkaian mensyukuri rahmat gelas. Tapi kalau galeh itu gunakan untuk penokokkan yang kawan, itu tidak masalah. Itu sudah disalahgunakan namanya. Nah gitu, sudah menyalahgunakan namanya. Nah sekarang Allah memberikan rahmat kemerdekaan. Apa yang menjadi substansi dan inti kita merdeka? Supaya kita bebas berbuat, bebas berikhtiar, bebas untuk beribadah. Nah ibadah yang benar.
Karena waktu parang nggak bisa beribadah dengan rancak, dengan benar, dengan khusyuk. Maka khusyuk baru takdir mana tuh dia di belakang. Nah, ketika kita sudah merdeka, sholatnya yang rajin. Maka orang yang tak rajin sholat sudah merdeka. Ya, saya tidak sedang ingin menuduh pengkhianat kemerdekaan, tapi ada kaitannya dengan itu. Kita berusaha dengan benar. Tapi kalau sudah musim perang seperti di Palestina, kan Bapak Ibu melihat ketika fuso atau mobil arak-arakan membawakan bantuan, nah baru tu bercirabui. Langsung tak ada ketek, kadang tua muda, kadang anak-anak terinjak. Ya kondisinya seperti itu. Karena saatnya perang. Nah kita sekarang dalam suasana damai, barabi juga bantu tu, kena lah jadinya. Ndak jujur wak, kena lah jadinya. Makanya yang berdagang jujur dengan berdagang, yang bertani jujur dengan bertani. Kau dimasukkan tarung ke dalam karung, rancak dia teh sampai ke bawah rancak. Maka rancak dia teh nemburu busuk-busuk di bawah, itu termasuk pengkhianat kemerdekaan juga. Karena peluang untuk berjujur itu terbuka lebar, berusaha. Di musim perang kita nggak bisa bekerja, lah merdeka wah, pamaleh juga baru, itu pengkhianat juga. Akhirnya Karajo cuma nembak tekudo. Nah, kalau lah nembak tekudo, barang kasanang saja, itu termasuk pengkhianat juga sebenarnya. Di saat perang kita nggak bisa menyekolahkan anak dan cucu-cucu kita, karena pendidikan itu dikuasai oleh para penjajah. Nah sekarang sudah anak kita sekolahkan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Jadi hari ini kalau masih ada yang tak mau mendidik anak, pengkhianat juga sesungguhnya. Di saat perang nggak bisa mendengarkan ceramah seperti ini, nggak bisa belajar agama, meramaikan masjid. Nah kita sudah berada dalam keadaan merdeka damai, teramaikan masjid. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita semua pada saat ini sedang mensyukuri rahmat kemerdekaan sebenarnya. Berhenti sejenak sudah sholat, balik tempatkan jawaban masing-masing, mensyukuri rahmat kemerdekaan. Nah itu dia, memanfaatkan rahmat yang diberikan oleh Allah itu sesuai dengan tujuan Allah menciptakannya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, setelah kita memanfaatkan rahmat yang diberikan oleh Allah itu sesuai dengan tujuan penciptaannya, lalu kita kerjakan 3 hal. Pertama adalah imtithaul awamir, kerjakan segala perintah dari Tuhan, dari Allah dengan benar. Nah, sama dengan yang contoh-contoh tadi, sholat, puasa, membantu anak yatim dan orang miskin, beramal soleh, baik soleh pribadi maupun soleh sosial, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang patut haji, karena semuanya sudah aman. Dilaksanakan segala perintah Allah itu dengan maksimal. Karena kadang di waktu penjajah nggak bisa maksimal. Nah, itu namanya imtithaul awamir. Jadi kalau hari ini saat merdeka masih ada yang gontok-gontokan, memutus silaturahim, beradik kakak berkelahi, mama dikemanakan berkajak-kajak, rasanya itu pengkhianat kemerdekaan juga. Karena kita sudah bisa berbuat damai, bagi sama banyak, ketek sama dimanfaatkan, banyak sama dilapah. Karena suasana dan kondisi untuk berbagi sama rata itu, sama adil itu, menegakkan keadilan sosial bagi seluruh orang banyak itu terbuka lebar. Akhirnya memakai diri sendiri juga, menyalahgunakan jabatan juga, itu pengkhianat juga sebenarnya. Itu dia. Yang kedua adalah ijtinabun nawahi, jauhi segala larangan. Mungkin di musim perang kena perut lapar yang ada cuma daging babi, boleh makan daging babi. Ad-daruratu tuhil mahdura. Darurat itu membolehkan yang terlarang. Sekadar untuk apa ubek lapar boleh. Tidak boleh dibawa jauh saya pulang. Nah sekarang sudah berada dalam situasi normal, kok yang haram masih dilakukan? Kok yang dilarang masih dilaksanakan? Tidak menghargai kemerdekaan namanya. Bisa Bekarajo di pasar, mungkin bergerak di bidang jasa, mantan barang orang dapat jupiti. Ndak kado orang merampok jalan, ndak kado orang menyecuh, ndak kalari bagainya dong. Suasana aman. Sistem keamanan lah dong, keamanan kok lah banyak, Satpol PP 55, polisi banyak, kok masih mengecuah? Sekarang kan banyak. Cobalah lihat Bapak dan Ibu, kita dengar di media sosial berapa banyak judi-judi online.
ojol dan segala macamnya. Itu pengkhianat kalau dikaitkan dengan kemerdekaan. Ijtinabun nawahi, hindarkan segala yang dilarang oleh Allah sampai kepada sekecil-kecilnya. Nah, yang ketiga, taqarrub ilallah. Ciri-ciri orang merdeka itu adalah taqarrub ilallah, memperbuat amal sunnah sebanyak-banyaknya. Termasuk yang kita kerjakan saat ini, detik ini. Ini memang yang lari pulang, ya kita maklumi. Mungkin ada tamu yang menunggu, itu Allah tahu. Ada kedainya masih menganga, Allah tahu. Tapi kalau yang keluar tidak ada urusannya, duduk-duduk dan merokok, lalu dia tidak duduk, termasuk dia tidak taqarrub ilallah. Artinya mengerjakan amal sunnah sebanyak-banyaknya. Ini memang mendengarkan ini tidak wajib. Artinya yang keluar berdosa, tidak begitu. Tapi ini termasuk ranah taqarrub ilallah, tamak mengerjakan amal-amal sunnah. Karena keimanan dan kedekatan seseorang kepada Allah itu ujiannya bukan pada amal wajib, tapi amal sunnah. Kalau amal wajib kadang dia takut berdosa karena jojo. Tapi kalau amal sunat tak dikerjakan tak berdosa. Tapi dia mau mengerjakan, mau sholat sunat yang banyak, mau mendengarkan ceramah yang banyak, baca buku agama yang banyak, menolong yang banyak, assalamualaikum yang banyak, sholat malam yang banyak. Nah, Allah nampak betul ini orang betul-betul ingin dekat ke saya. Itu termasuk ciri-ciri bersyukur. Itulah Bapak Ibu, kita berharap kiranya kita semua, saudara-saudara kita, anak-anak kita, generasi kita, termasuk orang-orang yang mensyukuri rahmat kemerdekaan, sehingga tidak ada kata-kata malas, tidak ada kata-kata membuang waktu, dan betul-betul memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja, terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.